Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita dalam ngaji rutinan manasik haji Sukses Haji 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Sang Revolusioner Islam, Nabiullah Muhammad SAW yang telah mencontohkan manasik haji bukan hanya sebagai ritual, tetapi sebagai perjalanan spiritual. Sahabat Jagat NU dimanapun Anda berada, senang sekali saya Opi Novia dapat kembali membersamai panjenengan semua dalam pertemuan kelima sore hari ini. Baik di sahabat yang sedang menyimak, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom komentar, insya Allah nanti akan kita bacakan di sesi diskusi. Nah, sahabat Jagat NU, selama beberapa pertemuan terakhir kita membahas terkait teknis, kemudian tata kelola, kemudian integritas, dan juga hati. Nah, tentang haji dan juga umroh tentunya ya. Nah, hari ini kita akan naik satu level. Kita akan membahas tentang filosofi ibadah haji. Karena haji bukan hanya tentang tawaf 7 putaran, tetapi bukan hanya tentang sa'i dan juga sofa ke Marwah, bukan hanya tentang wukuf di Arafah, di balik setiap gerakannya ada makna. Di balik setiap ritual ada pesan peradaban. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini, telah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah sangat tepat pada sore hari ini. Alhamdulillah beliau adalah Dr. Kiai Haji Muhammad Zain SAGMA. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Allah. sehat, Mbak Opi? Alhamdulillah. Sehat Kiai. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Kiai selalu diberikan kesehatan dan Amin, juga amin, amin. sahabat-sahabat yang nonton, sahabat Jagat NU nih yang nonton bisa apa namanya diberikan kesehatan dan juga puasanya Amin, ya Allah. lancar nih di bulan Ramadan kali ini luar biasa. Terima kasih Kiai. Ini sahabat Jagat NU, beliau adalah seorang akademisi, kiai dan juga pemikir Islam yang tentu dikenal mendalami aspek teologis dan filosofis ibadah. Masya Allah. Terima kasih Kiai sudah berkenan Sami-sami, hadir ya. dan membersamai kita semua pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal jariah Kiai luar biasa. Amin, ya Ini Allah. amin amin ya rabbal alamin. Ini sebagai pembuka Kiai. Kita Ya, ketika siap. kita menyebut filosofi ibadah haji, ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan filosofi di sini? Apakah ini sekedar makna simbolik atau ada pesan teologis dan sosial yang lebih dalam, Kiai? Baik, terima kasih banyak Mbak Opi Novia Ya, yang punya handphone ya, handphone Novia. Nokia itu, Oh, Kiai. Nokia. Baik, kawan-kawan Jagat NU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din walimna tawil. Allahumma faqihna fi manasikil hajj wal umr. Amin. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Jagat NU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita tentang filosofi haji. Haji itu memiliki makna al-qasdu ila sayyi al-mu'azzam. Secara bahasa, haji itu adalah menuju kepada suatu yang diagungkan atau al-qasdu menyengaja menuju, nah itu al-qasdu. Kalau secara Mhm. istilah haji itu ada yang memaknai ziaratu ila baitillahil atiq linusuki. Ada juga yang memaknai ziaratu ila baitillahil atiq wal madinatil munawwarati linusuki. Yang artinya
menziarahi, yaitu diantaranya Masjidil Haram Nabawi untuk melaksanakan ibadah haji. Ada juga yang memaknai haji itu al-qasdu ila baitillahil haram Mhm. liadai a'malin mahsusatin fi waktin mahsusin bisurutin mahsusatin. Yang artinya berarti haji itu sengaja menuju Baitullah untuk melaksanakan amal tertentu pada waktu tertentu dengan syarat tertentu. Sesuai dengan hadis Nabi, hudu anni manasikakum. Maka kita melaksanakan ibadah haji mencontoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hal yang menarik. Secara filosofi, walaupun haji adalah ubudiyah, tapi di sana ada dimensi-dimensi yang lain, tidak hanya ta'ambudi, tapi memiliki makna solidaritas, memiliki makna bagaimana semakin cinta, di mana ada makna motivasi, kesabaran, dan lain sebagainya. Sebelum kita bahas tentang filosofi, ada hal yang menarik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi pernah bersabda, al-hujjaj wal umar waktullah. Orang yang pergi haji, orang yang umroh adalah tamu Allah. Sekarang saya tanya Mbak Opi, kira-kira Mbak Opi, kalau suatu ketika di rumah Mbak Opi ada orang yang mengetuk pintunya tidak sopan, bahkan ketika masuk rumah pun nggak sopan, kaki diangkat dan merusak rumah Mbak Opi, apa yang Mbak Opi lakukan? Saya tidak terima tamu itu. Oke. Nah, nggak terima. Karena kenapa? Bayangkan Mbak Opi saja yang kedatangan tamu dengan orang kriteria yang tidak sesuai, itu nggak terima, ditolak. Apalagi ada yang mau melamar. Nah, itu dia kan. Itu Hmm. ditolak gitu. Nah, Langsung tapi ditutup pintunya. kalau umpama kan apa sudah berkeluarga atau belum, Mbak Opi? Alhamdulillah sudah. Oke. Sudah. Nah, alhamdulillah. Waktu itu juga sama. Ketika ada yang datang, oh sesuai dengan harapan. Oh, Mhm. diam-diam. Diam itu eh, menandakan persetujuan, ya kan? Apa namanya? As-sukutu alal ittifaq. Nah, diamnya perempuan itu menandakan persetujuan tamu yang datang, gitu ya. Ada hal yang menarik. Tamu yang datang saja yang tidak diharapkan, kita nggak mau menerimanya, kita marah, bahkan kita mengusirnya. Pertanyaannya kemudian, apa yang terjadi ketika kita, Mbak Opi, saya pergi haji, tiba-tiba tidak sesuai yang diharapkan. Ketika tawaf, bukan tawaf tapi selfie. Tawafnya belum selesai, selfie. Ingat, tawaf itu adalah ibadah seperti sholat. Bayangkan Mbak Opi lagi sholat selfie. Gimana kira-kira? Akhlaknya, sahkah sholatnya lagi ibadah? Begitu ya. Termasuk dalam ibadah haji, ibadah umroh kita. Kalau ada kesombongan, kita menjadi tamu, bukan tamu Allah yang baik. Boleh jadi sombong, boleh jadi tadi apa namanya ada ketakabur dalam diri kita, maka sia-sia. Allah nggak nerima. Karena prinsipnya adalah filosofinya jadilah kita tamu yang baik. Kalau tamu yang baik akan diterima. Itu diantaranya kenapa ada pasangan? Karena waktu itu ada yang mendatang, yaitu tadi kayaknya kok ada yang hatiku terasa dredet-dredet gitu ya. Ada terasa gembira gitu kira-kira. Termasuk datang Ramadan. Ramadan kan tamu ya Mbak Upi ya. Ya. Kita ada Ramadan putihat ya kan. Abwabul jannah. Bayangin. Datang Ramadan aja pintu surga dibuka. Bahkan Masya kata Allah. Nabi lisaimi parata nih orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Di antaranya ketika dia berbuka. Termasuk ketika kita pergi haji itu gembira luar biasa. Bayangkan orang harus ngantri waiting list. Ya kan. Sekarang haji ONH plus saja itu 18 tahun. Haji Mhm. reguler sekarang disamaratakan kurang lebih 26 tahun. Mbak 26 Opi tahun. berapa usianya? 26 tahun, oke. Berarti ditambah 26 tahun. Berapa tuh?
Berarti kurang 50. lebih 52 tahun. Ya, Kalau daftar sekarang itu bisa berangkat haji. Itu pun insya apakah Allah. jamin usia Mbak Opi sampai 52 tahun kan nggak ada yang tahu. Iya kan? Nah, oleh Iya. karenanya ada catatan yang menarik yang perlu kita ingat adalah al-hujjaj wal umar waqtullah. Orang yang pergi haji, orang yang umroh adalah tamu Allah. Nah, kalau kita bicara tentang filosofi haji ini kita bisa cek ada beberapa kitab, sebetulnya banyak kitab-kitab yang membahas tentang asrarul haji, ya kan? Rahasia haji, filosofi haji. Di antaranya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin jilid 1 beliau mengungkapkan, ketahuilah haji itu secara filosofi itu sebetulnya secara lahir adalah rangkaian amal. Namun secara batin adalah perjalanan menuju Allah. Nah, ini dia yang menarik. Wa'lam annal hajja bizahiri a'malun mutafarriqah. Jadi pada prinsipnya haji itu ya amalan. Bahkan mohon maaf saya mau tanya nih Mbak Opi. Ada jamaah haji Indonesia, dia curhat, Pak Ustadz, saya nggak bisa ngikutin bacaan Pak Ustadz tawaf, sa'i gitu ya. Hmm. Ya kan melihat Ka'bah, Allah mazid hadzal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman. Bagi gitu kira-kira wazid man hajjahu, ya kan, man sarrafahu wa azzamahu mimman hajjahu awit tamarahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Baru memulai bismillah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar. Nah, jamaah nggak bisa ngikutin Hmm. ustadznya. Tapi ngikut dia. Ustadznya tawaf, dia ngikut tawaf. Ustadznya sa'i, dia sa'i. Begitu kira-kira kan. Ustadznya haji, ikut haji. Selesai. Kira-kira jamaah haji model seperti ini, hajinya sah nggak menurut Mbak Opi? Eh, dia ikut tapi nggak baca doa-doanya begitu ya Kiai. Iya, sah nggak? Kalau saya sih yang penting niatnya nggak sih Kiai? Iya. Jadi ternyata ibadah haji itu yang penting gerakan. Oh, oke. Ya kan, ngikut sa'i, ikut tawaf, walaupun sakit, nanti ada safari wukuf gitu ya. Diputar-putar pakai bus apa namanya mobil ambulan selama Mhm. dia ada gerakan tadi itu ada al-hajju arafah maka sah hajinya. Nah, Hmm. termasuk tadi jamaah haji yang nggak ngikutin Pak Ustadz. Receiver dilarang oleh pemerintah Arab Saudi. Pak Ustadz Hmm. baca doa nggak dengar yang ngikutin bolot gitu ya. Diem Iya. aja boleh. Baca subhanallah nggak bisa. Allahu Akbar nggak bisa. Diem aja boleh. Sah nggak? Sah. Itu namanya haji silent. Haji Silent. Ya, atau haji cicing. Gitu ya. Itu namanya apa? Haji silent Haji atau Silent. haji cicing gitu Mbak Opi ya. Nah, Cicing itu ada hal bahasa yang menarik Sunda ya? tadi. Al-Imam Ghazali itu menjelaskan tentang filosofi ini. Filosofi haji itu gerakannya, zohirnya adalah a'malun mutafarriqah. Perbuatan yang berbeda-beda. Antara tawaf berbeda dengan sa'i dan seterusnya. Dengan tahalul. Nanti ketika mulai haji gitu ya, itu juga berbeda antara dari Arafah, ya kan? Nanti ke Muzdalifah, kemudian menuju mabit di Mina, Jumratul Aqabah dan seterusnya. Itu amalun mutafarriqah. Wa fil batini, ada hal yang menarik. Secara batin, secara filosofi sebetulnya safarun ilallahi ta'ala. Yaitu perjalanan spiritual menuju Allah menjadi tamu Allah. Ini adalah definisi paling terkenal tentang filosofi hadis sebagai safar ilallah. Gitu kira-kira. Ini yang kita akan bahas tentang filosofi haji ya. Filosofi haji ternyata banyak loh dalam kajian Maroji tentang haji. Bukan hanya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya tadi Ihya Ulumuddin, dalam kitab Hujjatullah Balighah Al-Balighah karya Syekh Waliullah
itu pun menjelaskan ternyata Padang Arafah itu adalah niatur hari kiamat. Kata Syekh Waliullah, itu disebutkan filosofinya. Kata beliau, dalam haji terdapat pengingat akan peristiwa mahsyar. Wa fil haji tadhkirun bimashadil hasri. Dalam haji terdapat pengingat akan peristiwa mahsyar. Jadi filosofi haji ini banyak sekali nih. Ya. Termasuk bagaimana orang makna ikhram melepaskan dunia gitu. Kalau dalam fisik, dalam ibadah ya ikhram. Ketika udah pakaian ikhram, apalagi sudah niat karena haji di Indonesia ada beraneka ragam. Di antaranya Nah, para ulama memaknai di Indonesia itu paling banyak haji tamattu. Tamattu itu umroh terlebih dahulu baru haji. Nah, kalau yang gelombang kedua ada juga yang memakai haji ifrad. Kalau haji tamattu itu berarti umroh terlebih dahulu baru nanti pas waktu haji dia berangkat ibadah haji. Ini yang namanya haji tamattu. Haji tamattu haji asik-asik. Emang kenapa? Umroh dulu, selesai kenakan pakaian ihram. Begitu kira-kira ketika pakaian ihram sudah mandi wajib, kemudian sholat sunnah. Kalau ini dari Madinah berarti di Bir Ali. Nah, setelah itu baru ungkapkan niat labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk umrah. Ini yang paling singkat nih. Kalau yang agak panjangan berarti nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat umroh dan mengenakan pakaian ihram karena Allah. Baru tuh, tapi dibimbingnya biasanya di bus biar semuanya rata untuk melafalkan niat ihram. Baru tarbiyah. Ada tarbiyah macam-macam nanti Mbak Opi. Ada oh, yang nadanya cepat, ada yang nadanya lambat. Biasanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini biasanya model Arab, ya kan? Tapi kalau lari ke pengajian ibu-ibu, majelis taklim agak lembek, agak lemah sedikit. Labbaik Allahumma labbaik gitu ya. Labbaik la syarika laka labbaik. Nah, kan? Nah, ini nanti dibimbing mau Ustaz. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Itu innal hamda wan ni'mata dan seterusnya. Ya kan nanti baca doa apa namanya solawat, baca keselamatan dan lain sebagainya. Begitu kira-kira. Nanti menujulah ke Masjidil Haram. Ada doa masuk Masjidil Haram. Ya itu secara filosofi nanti akan coba kita ulas. Kalau doa-doanya saya yakin banyak sekali baca doa-doanya. Kalau masuk Masjidil Haram, Allahumma hada haramuka wa amnuka faharim lahmi wadami wa basari ala nar wa amini min adabik dan seterusnya gitu ya. Itu baca doa-doanya. Tapi kita akan coba adalah yang kita bahas filosofinya. Nah, oleh ada hal menarik. Jadi filosofinya itu di dalam berbagai kitab yang lainnya pun disebutkan ternyata makna hiram itu melepaskan dunia. Filosofi hiram itu latihan kematian sebelum mati dengan pakaian warna putih. Makanya disebutkan yatajarradu anil mahiti liyatadzakkarul kafana. Ia menanggalkan pakaian berjahit agar ingat kain kafan. Nah, ini ada yang menarik tadi berarti filosofinya adalah pakaian berjahit itu ya tadi yang tidak boleh adalah pakaian berjahit. Contohnya kalau perempuan bebas ya. Kalau perempuan bebas kecuali telapak tangan nggak boleh ditutup semuanya. Hanya apa namanya zahirul kaf yang ditutup boleh yang di luar. Tapi yang batinul kaf ini yang di sininya ini
Ini yang harus telapak telapak tangan itu tangan. namanya batinul kaf, itu yang tertutup begitu kira-kira termasuk wajah. Emang kenapa? Auratun nisa kulluha illal wajah wal kaffain. Nah ya. Nah, kecuali dua telapak tangan. Nah, larangan tetap kalau udah pakai pakaian ihram. Apa diantaranya nggak boleh pakai minyak wangi gitu ya. Nah, nggak boleh gunting, nggak boleh cabut rambut, bulu hidung, bulu ketiak dan seterusnya ya. Nah itu, nah makanya sebelum dia mandi, ya kan, mandi untuk sunnah ikram, ya kan, dia menggunting kuku dan membersihkan yang lain-lainnya. Ini yang filosofi dari sisi apa namanya kain ikram ya. Ternyata Ya. kain ikram itu melepaskan dunia. Karena nanti kita juga di padang mahsyar dibangkitkan tadi dalam kondisi pakai kain kapan. Tapi ada hal yang menarik. Kisah Abu Nuwas. Suatu ketika Abu Nuwas mau menjelang hayat, dia berpesan kepada saudaranya. Nanti kalau dia meninggal dunia, tolong dikain kapankan, jangan pakai kain kapan yang baru gitu Mbak Opi. Hmm. Pakai kain kapan yang bekas. Nah, saudara-saudaranya nanya, Abu Nuwas atau kita nyebutnya Abu Nawas. Abu Oh. Nuwas, gimana ente? Biasanya kalau bahasa Betawinya gitu ya. Gimana ente? Biasanya orang kalau meninggal pakai kain kapan baru, ini kayak kain kapan bekas. Begini, nanti kalau ketika saya meninggal dunia, ditanya oleh malaikat marrobuka wa man nabiyuka, sebentar. Saya ini penghuni lama. Begitu katanya. Kata Abu Nuwas, malaikat saja nggak bisa dibohongin, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi Mbak Opi suaminya dikibulin, belanja seduara apa belanja 50.000, ngakunya 200.000 umpama. Nah itu kan suami bisa dikibulin, tapi malaikat gitu kan, termasuk tadi namanya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tidak bisa dibohongin, alimul ghaibi wasyahadah begitu. Ini yang kalau nanti kita bahas juga tentang kitab-kitab yang lainnya, nanti bisa disimak. Ada beberapa kitab yang tadi sudah kita ungkap, misalkan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu tentang filosofi haji, Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam pembahasan kitab Asrarul Hajj. Ini beliau menjelaskan tadi yang sudah kita baca, diantaranya ada fokus filosofi haji, ada makna batin ikhram, ada tawaf, ada sa'i sebagai perjalanan menuju Allah yang tadi sudah kita ungkapkan juga. Ada juga dalam kitab Zadul Ma'ad karya Ibnul Qayyim. Nah, itu ada manasik Nabi. Nah, itu dimensi ittiba Nabi, bagaimana Nabi umroh, bagaimana Nabi haji, dan pendidikan tauhid melalui haji. Ada kitab yang dibuat oleh Al-Imam Asy-Syatibi yang wafat 790 Hijriah, kitabnya namanya Al-Muwafaqat. Ini juga membahas tentang filosofi haji yang dibahas apik tentang maqasid al-ibadah, yang beliau menyatakan haji dalam kerangka maqasid syariah itu seperti apa. Kalau dulu maqasid syariah hanya ada 5, hibduddin, hibdul aql, hibdul nasl, hibdul mal, hibdul akli ya. Nah sekarang ada hibdul bi'ah, itu dalam kitab banyak diantaranya oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi gitu ya. Nah ada juga kitab yang dikarang oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat 606 Hijriah, yang kitabnya Mafatih Al-Ghaib, yang menjelaskan tentang bagaimana analisis filosofis gerakan tawaf itu seperti apa dan simbol kosmik ibadah. Kenapa tawaf itu dari Hajar Aswad kita berbeda dengan arah jam. Arah jam tahu kan ya Mbak Upi ya? Kalau jamnya gimana muternya? Kalau jam kan ke apa namanya? Dari jam 1 ke 2 gitu ya? Muternya Iya, berarti iya. dari kiri ke kanan.
Tapi kalau ini berarti dari kanan ke kiri, muter. Dari Hajar Oh. Aswad, ya kan, Mhm. langsung nanti melewati yang balik lagi Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Itulah yang dimanai filosofi menurut Al-Imam Fakhrudin Ar-Razi adalah simbol kosmik ibadah. Jadi semua alam semesta raja mengitari, malaikat mengitari juga sama, termasuk ketika kita tawaf pun mengitari seperti halnya kosmik dalam ibadah. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami li Ahkamil Quran itu juga membahas tentang tafsir ayat haji. Beliau mengungkapkan bagaimana hikmah syariat dan dimensi sosial haji. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Opi berarti filosofi haji itu tidak hanya dimensi ibadah saja, Ya. dimensi sosial. Sekarang juga Kementerian Haji ada namanya sukses, ada 3 haji kan. Jadi Hmm. sukses ritual gitu kan. Terus Oh. apalagi sukses keadaban dan peradaban, ada ekologi dan ekosistem haji gitu ya. Nah ini berarti dimensinya bukan hanya ibadah, tapi sudah ada wilayah-wilayah yang lainnya yang dibahas begitu kira-kira termasuk dalam dimensi sosial haji. Jangan dipotong ya Mbak Opi ya, sok jadi sial ya. Apa tuh? Ya. Jadi kalau sok jadi sial bahaya nggak kira-kira? Ya itu Bahaya. bahaya. Nah, termasuk dalam tafsir Al-Quranul Azim itu dalam tafsir Al-Hajj, termasuk surah Al-Baqarah sejarah bagaimana Ibrahim dan kesinambungan tauhid termasuk juga dalam praktek haji. Ada juga bahas tentang hikmah fikhiyah di balik manasik itu dalam kitab Al-Hajj, itu karya Imam Nawawi di dalam bagian kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab dan lain sebagainya. Termasuk Ibnu Rajab Al-Hanbali membahas tentang spirit musim haji dan transformasi ruhani. Jadi haji itu sebetulnya transformasi rohani. Termasuk tadi yang sudah kita baca kitabnya Syekh Waliullah Ad-Dihlawi yang wafat 1176 Hijriah dalam kitab Hujjatul Balighah yang menyatakan analisis rasional filosofis tentang ibadah haji. Jadi ibadah haji itu sekali lagi tidak hanya dimensi ibadah, tapi ada dimensi ternyata filosofi, termasuk tadi tawaf. Tawaf kok kita muternya ke kanan bukan ke kiri ya, seperti ini juga bisa dicek di dalam kitab Hasyatud Dasuki ala Hmm. Sarah ala Sarhul Kabir. Ala Sarhil Kabir itu memiliki mana perputaran hamba mengelilingi tuannya. Itu ketika tadi bahas tentang tawaf. Wal yattawafu bil baitil atik. Jadi tawaf itu diterjemahkan orbit kehidupan menuju Allah. Sehingga perputaran itu dianggap dawanul abdi haula maulahu. Perputaran hamba mengelilingi Tuhannya. Yaitu tadi seperti halnya gerakan kosmik, seperti gerakan bintang gemintang, ya kan, terus galaksi yang berputar seperti putaran kita mengitari tawaf. Ini ya yang dianggap dari anggapan kita filosofi haji. Nah, ada hal yang menarik. Mbak Opi, saya mau tanya, kenapa dalam ibadah haji itu syarat angka 7? Coba angka 7 apa saja? Dalam ibadah haji, kenapa Iya, syarat ada 7? iya, ada angka 7. Ya kan bukan syarat syarat rukun bukan ya? Oh, 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 Jadi angkat maksudnya dalam 7 ya. ibadah haji kok jumlahnya 7 gitu loh. Contoh, Oke. tawaf ada berapa? Tawaf 7. Tawaf 7, sa'i Putaran 7. 7, Sa'i ya 7 kan? juga Ah, bolak 7. balik. Ya kan? Ingat bukan bolak-balik ya. Dari Oh, Sofa ke Marwa itu Safa 1, ke Marwah. dari Marwa ke Sofa itu 2. Jadi diawali dari Sofa nanti diakhiri sampai Marwa. Itu yang Mhm. namanya adalah 7. Gitu ya. Oke. Nah, oke.
Tawaf 7 putaran. Sa'i tadi berapa? 7 7. putaran. Terus melempar jamroh berapa kali? Atau orang menyebut jumroh. Jumroh. Jumratul Aqobah, batunya berapa kali? 3 Jumlahnya. nggak sih? Hah? 3 bukan? 3 Tujuh. apa 7? 7 Tujuh. ya. Iya, Dan ini belum mudah-mudahan belum karena umroh, belum makanya saya haji, nanya. nih, ya. Ya, jadi 7. Jadi tanggal 10 nanti yang dilempar adalah bukan ulaus, tapi akobah. Hmm. Jumlahnya 7. Jadi bukan 7-7-nya yang dilempar, ya kan? Tapi satu-satu. Bismillah, Allahu Akbar. Itu yang doa paling singkat. Tapi ada lagi yang lebih panjang. Bismillah, Allahu Akbar. Rajman lisayatin waridonir rahman. Allahumma jallu hajjam mabrura wa sa'yan maskura wa damban makura wa tijaratan tabur. Ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah minadzulumati lan nur. Ini kebanyakan. Makanya jamaah haji nggak ada yang make. Kebanyakan dari Bismillah, Allah Akbar. Tadi kecapean, kelamaan ya. Jadi itu modelnya. Nah, ada mana filosofi? Nanti kita bahas tentang jumroh. Angka 7 tadi. Ya, Nah, coba kita cek, kita ulang lagi tadi. Tawaf berapa putaran tadi? 7. 7 putaran. Said berapa kali? 7 7 kali. putaran. Jumroh berapa? 7 Satu kali jumroh. 7 lemparan. Ya kan? lemparan. 7 lemparan. Kalau tanggal 10 cuman Jumratul Aqobah. Kalau tanggal nanti 11 Ula Wusto Aqobah. 7 kali 3 berapa? 21. 21 batu. Nah, nanti tanggal 12 itu ditambah lagi 7 dikali 3. Berarti berapa? 21. 21. Jadi orang nyebutnya namanya orang yang meninggalkan Mina tanggal Mhm. 12 itu namanya nafar awal. Hmm. Kalau nafar awal berarti jumlah batunya yang dia lempar ada berapa Mbak Opi? Jumlah batunya ada berapa? 21. 21 batu tadi. Dapat Jumlahnya 7. totalnya 49. Oh, kenapa Kita bisa hitung begitu? coba. Pertama tanggal 10, Jumratul Oke. Aqobah, 7 batu ya. Oke, berarti tanggal 10 7 batu. Tanggal 11 tadi 21 kan? 21 kali 2 berapa? 2. 42. 42 tambah 7 tadi berapa? 49. Berarti kalau orang meninggalkan Mina tanggal 12 atau orang menyebutnya nampar awal, berarti batu yang dilempar total itu adalah 49 batu. Ya. Hmm. Kalau ada yang napar sani berarti tanggal 13 Zulhijjah meninggalkan Mina, berarti dia tambah lagi 1 hari dilempar jamrotul ula, ya kan? Jamrotul usto akobah 777 berarti 21. Berarti orang yang napar sani 49 tambah 21 jadi berapa Mbak Opi? 49, 21, 60. 70. Eh, Coba hitung. Wah, ini ketahuan anak sosial. Ketahuan anak sosial nih Mbak Opi. Bener ya? si Bukan anak orang, bahasa Kiai. bukan anak IPA nih ya. Iya, Jadi anak sosial nih. Jadi ngomong hitung. eh, bahasa Kiai. Oh, Kalau bahasa ya. bahasa gitu. Nje, nje, nje. Oke. 41 tambah 21 tadi 49 41. tambah 1 Oh, iya. 50, ya kan? Oh, iya. Ditambah 20 jadi 7. 70. Oke, kita lewatkan dulu angka tadi ya. Tadi melempar jamroh ada 7 lemparan. Langit ada berapa lapis? 7 lapis. 7 lapis. Hari ada berapa? Hari ada 7 hari. 7 hari Oke, dalam terus Ramadan. lapisan bumi ada berapa? Ada 7 juga. 7 Masya Allah. juga. Orang hamil 7. 7 bulan Nah, 7 bulan. Orang lagi pusing 7. keliling. 7 keliling. Iya kan? Nah, hotel itu bagusnya sampai bintang 5.
Hotel bintang Oh. 4 turun grade-nya, 3 turun. Yang nggak ada lah hotel bintang 7, stres tiap pusing. Itu hotel bintang bintang 7. Sekarang pertanyaannya nih, kok ada angka 7 ya? Saya mau tanya, Mbak Opi kapan meninggal dunia? Tahu nggak kapan meninggal dunia? Belum tahu, Kiai. Belum tahu. Tapi Iya. wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang mengetahui. Bahkan dalam surah Ya. Luqman disebutkan, jangankan usia kita, berapa, Hmm. hari apa, kebiasaan yang kita lakukan aja gitu kita nggak tahu besok laksanakan lagi atau tidak. Allah Hmm. menegaskan wa ma tadri nafsun madza taksibu goda wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jadi jangankan kapan meninggal dunia, besok kita mau ngapain, apakah masih berjumpa belum tahu tuh. Wa ma tadri nafsun madza taksibu goda wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, termasuk meninggal dunia di mana nih. Tadi Mbak Opi wong Brebes ya kan. Apakah Jami meninggal dunia di Brebes? Wallahu alam. Wallahu alam, ya kan? Nggak ada yang tahu itu. Nah, termasuk angka 7. Surah Al-Fatihah ada berapa? 7 ayat. 7 ayat. Kalau dalam bahasa tafsir, dalam bahasa istilah ulumul Quran namanya sab'a masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Hmm. Kalau ditanya tadi, kapan kita meninggal dunia? Walaupun Allah yang mengetahui, tapi ingat, Mbak Opi meninggal dunia, sukses, gagal, itu hanya di 7 hari. Nggak bisa ada yang lebih dari 7 hari. Kapan Mbak Opi meninggal dunia? Pasti nggak lewat dari 7 hari. Pasti kita akan meninggal dunia kalau nggak Senin, kapan? Selasa. Oh, Kalau nggak Selasa, nggak Rabu. Rabu. Kalau nggak Kalau Rabu, nggak Rabu, Kamis. Kamis. Kalau nggak Kamis, Jumat. Jumat. Kalau nggak Mudah-mudahan Jumat, hari Jumat. Sabtu. Sabtu Minggu. Nah, oke. Termasuk proses sa'i. Sa'i inna sofa wal marwata min sa'irillah. Gitu kan. 7. Apa pesannya? Ini nanti kita akan bahas juga para ulama dan berbagai kitab memaknai tadi. Ada makna kesadaran. Ada makna puncak yang luar biasa. Kesabaran yang luar biasa. Yang dilakukan oleh istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu Siti Hajar. Ketika mencari air tidak ketemu. Akhirnya apa yang terjadi? 7 kali nggak dapat air. Hmm. Mencari dari Bukit Sofa ke Marwah. Kemudian patawakal Allah. Ketika mendekati anaknya, ternyata anaknya beliau Nabi Ismail alaihissalam, kakinya itu memukul-mukul pasir. Kemudian keluar air. Dalam ungkapan kumpulah, kumpulah. Yang dikenal dalam bahasa Arab adalah zam. Ya kan? Keluarlah kumpulah, kumpulan. Nah itulah sejarah air zam-zam. Gitu ya. Ya. Tentang peristiwa dalam Islam, bayangin, untung maksimalnya 7 kali gagalnya. Nggak seperti Thomas Alva Edison. Ini filosofi nih. Iya, iya, iya. Thomas Alva Edison gagalnya itu berapa kali? Bukan 7 kali. 99. 999 kali. 99. Ya. Langkah 1000 berhasil. Makanya Hmm. Thomas Alva Edison beda sama orang Indonesia. Thomas Alva Edison 999 kali gagal, nggak patah semangat. Tetap Hmm. bekerja, tetap inovasi. Akhirnya menemukan bola lampu. Kalau orang Indonesia, padahal sebentar lagi, selangkah lagi sukses. Tinggal selangkah lagi dia nggak mau, akhirnya langkah 1000 lari. Kira-kira berhasil nggak? Nggak berhasil. Gitu ya. Nah, jadi pesannya kalau Mbak Opi nanti suatu ketika ujian, proposal, seminar, tesis, disertasi, Masya Allah. tiba-tiba ada ujian, nggak semuanya rata ya, nggak semuanya mulus. Ada kawan kita yang ketika ujian dia pinter, tapi Hmm. ternyata ketemu dosen killer, gitu kan. Ada yang nggak lulus gitu kan. Apa yang terjadi? Ya ujian lagi. Jangan berhenti sebelum 7 kali. Wala tayasu mirrauhillah. Jangan kamu putus asa menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, Thomas Alva Edison tadi berapa?
999 kali. 999. Ini cukup 7 kali aja seperti Siti Hajar. Fatawakkal Allah, baru sukses. Gitu kira-kira. Berarti Melamar angka pekerjaan juga sama. Ketika ditolak ya kan, dengan ijazah kita, oh ternyata kita enjoy dengan pekerjaan bisnis wirausaha. Oh ternyata sukses. Itulah boleh jadi kesuksesan ya kan. Ya tidak lihat jabatan, tidak lihat pendidikan dan lain sebagainya. Kita kembali tadi filosofi angka 7 ya. Ya kan, sekali ya. lagi Mbak Opi tadi sudah jelas kapan meninggal dunia, tidak lebih dari 7 hari tadi kan. 7. Ya. Ya kan, meninggal dunia di angka 7, gagal di 7 hari, sukses juga di 7 hari. 7 hari. Jangan berhenti sebelum 7 hari itu. Ini yang filosofi yang menarik. Bahkan ada pesan yang menarik tadi, angka 7. Ada catatan yang disebutkan oleh para ulama, angka 7 itu bilangan kesempurnaan dalam syariat katanya. As-sab'atu adadul kalami fis syar'i. 7 adalah bilangan kesempurnaan dalam syariat. Termasuk tadi 7 hari, ya kan? Ada 7 tawaf, ada 7 sa'i dan sebagainya. Ini yang dianggap sesuatu, angka 7 dalam haji itu kesempurnaan kosmis dalam syariat. Bahkan tadi ulama menyebutkan tawaf 7 putaran itu sebenarnya kesempurnaan kehambaan, penghambaan kita yang memutari, yaitu diantaranya kemuliaan Allah dengan melalui tawaf ya. Sa'i kesempurnaan ikhtiar. Ketika ikhtiar Allah kasih rezeki, patawakal Allah melalui zam-zam gitu ya. Ini filosofis yang sangat dahsyat. Kemudian jumroh atau jamroh, kesempurnaan jihad melawan hawa nafsu. Ingat ketika kita melempar jumrotul akobah, ketika melempar ula wusto akobah, prinsipnya yang dilempar bukan setan, tapi setan yang ada di dalam tubuh kita, ruh kita. Begitu kira-kira. Kenapa? Ada filosofi dalam berkurban. Allah mengganti Nabi Ismail dengan sembelihan kambing, domba dengan kibas. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dengan sembelihan yang besar itu berarti dengan domba. Ternyata ingat pesan filosofisnya. Jangan kau sembelih manusia. Karena mulia manusia. Walaqad karramna bani Adam. Tapi yang dibunuh adalah apa? Sifat binatang yang ada dalam hati kita. Yaitu sifat rakus, sifat ego, sifat yang lain-lainnya. Bahimatul an'am yang ada di dalam diri kita. Pengen kita yang menguasai dan seterusnya. Ini yang filosofi yang angka 7 itu ya. Dari melempar jumroh. Ya kan. Kemudian tadi 7 lapis langit ya. Struktur Ya, kesempurnaan ciptaan Allah, langit dan bumi. Bahkan juga jumlah hari ada berapa tadi? 7 hari. Ada 7 hari, itu menandakan tadi kesempurnaan waktu wal asri, yaitu demi masa. Sungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali siapa? Mereka yang beriman kepada Allah. Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, oleh karenanya Mbak Upi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengungkapkan makna filosofi simbol melempar jamrah. Jadi tahun 2024 saya pergi haji bersama dengan Cah Lontong. Pernah dengar Cah Lontong? Oh, Yang Cak pelawak. Lontong. Ya. Nah, kebetulan satu tenda dekatan berdampingan dengan saya. Nah, suatu ketika dia mau melempar jumroh. Ketika melempar jamroh, dia pakai sendal. Saya tanya, Cah Lontong mau kemana? Saya melempar jumroh. Kata saya, Cah Lontong, melempar jumroh itu jangan pakai sendal. Lah, kalau saya tidak pakai sendal, pakai apa? Pakai batu, kata saya. Karena melempar jumroh itu pakai batu, tidak pakai sendal. Kata dia, saya dikerjain nih. Gitu ya. Kalau 2025
Saya dengan Ipan Gunawan. Dia Oh, di Maktur, di Arafahnya juga sama. Nah ini kembali. Ada yang perlu diingat, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ternyata lempar jumrah itu simbol perlawanan terhadap setan tadi. mhm. Ya kan, lempar jumrah, Bismillah, Allahu Akbar. Oleh karenanya kata beliau, beliau mengungkapkan Ar-Ramyu izharul adawati li syaiton, gitu ceritanya. Ar-Ramyu melempar jumrah itu adalah izharul adawati, deklarasi yang nampak, permusuhan yang nampak. Lisayatin atau lisaiton, yaitu terhadap setan. Jadi filosofi haji itu yang sangat penting tadi, setan bukan yang ada depan kita sebetulnya. Tapi setan ada di mana? Di Yang ada dalam dalam diri diri kita kita. sendiri. Kenapa? Ketika Nabi menyatakan datang Ramadan, surga dibuka, Mhm. pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Tapi kok kenapa banyak orang kesetanan gitu kira-kira? Apa kira-kira tuh Mbak Oki? Kan setannya dibelenggu. Hawa Apa nafsu. hawa nafsu tuh? Setan fisik memang udah dibelenggu. Mhm. Tapi ingat, yang menyebabkan orang masuk ke neraka itu karena godaan setan. Yang kedua, hawa nafsu dan habit yang sudah mengakar, membabi buta, mengarah tadi keburukan, yang itu Ya, yang dikenal dengan minal jin nanti wanas. Tuhan. Itu kira-kira. Yang Oh, setannya memang hilang, tapi masih ada tuh setan yang udah terlatih dalam diri mhm. kita. Makanya filosofi haji itu tadi dalam melempar jumroh apa dianggap tadi, yang pada prinsipnya adalah melempar setan yang ada dalam jiwa kita. Ar-ramyu izharul adawati lisyaiton. Jadi melempar jumroh adalah deklarasi permusuhan terhadap setan. Jadi Masya Allah, begitu ini kira-kira. menarik. Menarik sekali Kiai, dari tadi mendengarkan penjelasan dari Kiai, banyak sekali insight-insight yang bisa kami ambil ya, terutama Hmm, untuk saya sendiri begitu ya. Mulai dari filosofi apa tadi tuh, filosofi di awal ya, filosofi ya. haji itu sendiri, apakah terkait ketauhidan begitu ya. Hmm, Mana tadi saya sedikit mencatat. Nah, ini untuk tadi tuh ada filosofi terkait apa pesan teologis dan juga sosial dalam makna simbolik haji, ibadah haji. Kemudian ada filosofi tauhid dan kesatuan tadi yang sudah dijelaskan oleh Kiai. Eh, hmm. Padahal saya sudah menyelipkan beberapa pertanyaan, tapi rupanya memang mendengarkan jauh lebih asik ini ya. Jadi saya nggak bisa motong sama sekali, dan alhamdulillah semuanya sudah terjawab tentang filosofi tauhid dan kesatuan dan juga filosofi ritual haji tadi juga sudah dijelaskan hingga filosofi pengorbanan yang ada di dalam apa tadi ya sa'i ya, Ya, sampai pengorbanan. ada filosofi tentang angka 7. Ini yang Hmm. sangat menarik tadi kita bahas ya. Jadi luar biasa, angka 7 dalam ibadah haji ini memang bukan sekedar hitungan begitu ya Kiai, tetapi Ya, simbol kesempurnaan, kemudian ketekunan dan juga totalitas. Nah, kalau setiap putaran tawaf mengajarkan kita konsistensi, kemudian setiap langkah sa'i ini mengajarkan perjuangan, kemudian setiap lemparan jumroh tadi mengajarkan perlawanan terhadap hawa nafsu. Ini maka Kiai saya ingin menghubungkan dengan satu hal besar, siap, yaitu siap. apakah bisa kita katakan bahwa kemabruran haji itu sebenarnya lahir ketika nilai-nilai dari angka 7 ini benar-benar tertanam dalam diri jamaah Kiai. Baik, Masya Allah, super sekali ini ya. Kalau bicara haji mabrur dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu disebutkan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Bicara tentang haji yang mabrur itu ternyata bayangin, haji mabrur itu gak ada ganjaran loh di sisi Allah, illal jannah. Ganjarannya cuman al jannah, Surga. surga. Jadi ada yang menarik, ketika pergi haji di tahun yang lalu, ada jamaah Afrika doa.
ya kan? Hmm. Dia doanya di depan Ka'bah ketika tawaf, pulus, 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 pulus. Sepertinya ada jamaah dari Uzbekistan barangkali menegurnya. La, 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 la. Khota, khota, khota. Laisa Hmm. fulus, laisa fulus. Lakin al-jannah, al-jannah, al-jannah. Hmm. Dijawab sama orang Afrika. Kata dia, la yumkin fil jannah. Lakin bil fulus ilal jannah. Ternyata kata orang Afrika, kalau banyak duit masuk surga gitu. Nah, ini kembali ada catatan. Bayangkan haji yang mabrur aja itu tidak ada ganjaran. Pernah suatu ketika sahabat Rasul bertanya, "Kila albirru ya Rasulullah." Hmm. Apa yang dimaksud kriteria haji mabrur? Nabi menyatakan ada dua kriterianya nih Mbak Ovi. Yang Ya. pertama it'amu ta'am wa ibsa'us salam. Jadi yang dimaksud kriteria haji yang mabrur itu adalah it'amu ta'am. It'amu ta'am itu artinya memberi makan. Hmm. Apalagi ini bulan Ramadan. Ramadan dianggap sahur sedekah. Model sedekah Nabi para sahabat it'amu ta'am. It'amu ta'amnya gimana? Ngundang orang-orang miskin makan bareng. Atau kita iftar jamaah makan bareng. Gitu kira-kira ya. Nah, makanya Betul. dianggap manfaat terasa iman karena lau misul ajri mislihi, ya kan? Ya. Maka kita ngasih makanan kepada orang yang berbuka saja itu seperti kita pahalanya orang yang kita kasih. Tapi ingat, pahala orang yang kita beri itu nggak berkurang, tapi Hmm. pindah ke kita. Itu yang maha dahsyat. Nah, Masya ini Allah. kembali. Kriteria haji mabrur itu dalam hadis it'amu ta'am, memberi makan. Bukan orang yang sempurna manasik hajinya loh Mbak Opi. Ya. Rukun wajib haji terpenuhi dari Padang Arafah lalu ke Muzdalifah. Gitu kan? Ada qasidahnya kan? Bermalam di Mina, melempar 3 jamrah, syarat rukun haji, sempurnalah sudah. Syarat rukun haji, sempurnalah sudah. Semogalah jadi haji mabrur. Haji mabrur. Tuh, itu yang ditanyakan oleh Mbak Ovi tadi kan. Ternyata yang dimaksud haji yang mabrur, yang haji mabruron itu bukan mereka yang sempurna haji. Tapi kata Nabi it'amut ta'am wa ibsa'us salam. Mereka yang ketika di sana ngasih makan, sedekah. Ya. Ketika di Indonesia dia ngasih makan, dia sedekah. Bahkan dia jaga kalamnya. Wa ibsa'us salam. Atau dalam hadis Nabi nyatakan watibul kalam, perkataan yang baik. Bahkan kalau begitu berarti haji yang mabrur itu Mbak Opi, kita terjemahkan adalah mereka yang meningkat albirnya, kebaikannya. Albir kepada Allah, albir kepada manusia. Berarti albir kepada Allah hablum minallah. Gitu kira-kira. Albir kepada manusia yaitu berarti kepada orang tua birrul walidain, bayangin, ya kan? Albir kepada tetangganya, albir kepada siapa lagi? Tamunya, gitu ya. Albir kepada yang lain-lainnya. Sehingga setidak-tidaknya kalau albir yang meningkat kepada Allah itu adalah hablum minallah, yaitu iman dan takwa. Salatnya di sana rajin, di Indonesia lebih rajin. Puasanya, zikirnya, syukurnya, baca Qur'annya semakin meningkat. Itu yang namanya albir, ya kan? Minallah, ya kan? Atau kepada ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau albir yang kepada manusia itu tabiat luhur muncul tuh. Hablum minan nasnya rajin, cukup, jujur, amanah, rukun sama saudara, ya kan, kompak, kerjasama. Masa gara-gara berebut warisan, bapak ibunya meninggal, kakak sama adik Subhanallah. sampai sekarang udah puluhan tahun gak ada yang nyapa, banyak tuh kejadian begitu.
ya kan? Habis pulang haji dia nggak bisa membuka, ya kan? Dia udah masuk Ramadan loh, belum menutup, bukan memberikan maaf itu yang ada kesalahan berarti. Kata Abu Bakar As-Siddiq ketika bertanya tentang haji yang mabrur, lihat nanti jamaah kalau sudah ada di tanah air. Begitu kira-kira. Tanah air waktu itu di Madinah, ya kan? Tanah air Indonesia, ya di Indonesia. Tanah air kita, ya ini mana? Tinggalnya di Jakarta, Depok, Jabodetabek gitu ya. Kalau saya BSD, tahu BSD Mbak Upi? Serpong, Tangerang. Bukan Bumi Serpong Damai, ya kan? Kalau saya aslinya BSD itu bukan Bumi Serpong Damai, Bekasi sono Terus, dikit. Nah, tapi tinggalnya di Ciputat, dekat UIN Jakarta, Kampung Hutan, begitu ya. Jadi Kampung Hutan itu saya tinggal di Kampung Hutan, asli saya di Bekasi. Jadi kalau Lebaran saya nggak pulang kampung, pulang kota Bekasi, karena saya tinggalnya di Kampung Hutan, gitu ya. Begitu kira-kira. Itu kurang lebih Mbak Opi tentang haji yang mabrur ya. Iya, Jadi Masya Allah, luar biasa Kiai. jadi haji Pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita, Kiai, karena ternyata ya, kita tidak terasa sudah 1 jam ini, udah hampir 1 jam. Tadi kita mulai jam 16.30, ya, sekarang udah jam 17.27. Ini sebelum closing, Kiai, saya minta ada pesan yang ya. harus disampaikan untuk kami dan juga semua sahabat-sahabat Jagat NU, terutama untuk yang Gen Z ini yang belum pergi haji, Kiai. Oke, Silakan. baik kawan-kawan Jagat NU, terutama yang sudah pergi haji dan yang belum haji, saya doakan biar bisa berangkat haji. Mbak Opi pengen Amin. berangkat haji nggak? Pengen dong, Ayo Ustaz. doa, ikutin Kiai. ya, ikutin ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma barik lana barik lana fima fima rozaqtana razaqtana wakina wa qina ada benar. adzabannar. Itu doa memakan Mbak Opi. Jadi sebelum nanti doanya khusyuk, pas nanti buka puasa doa makan dulu ya. Ya kan, habis Siap. sudah selesai baru doa yang benar. Bermunajat kepada Allah. Masya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma baligna ballighna Makkata Makkata wal Madinah wal Madinah wa Arafah wa Arafah warzuqna warzuqna al hajja al-hajj al mabrur al-mabrur wardo anna wardu anna waghfir lana waghfir lana warhamna warhamna anta maulana anta maulana Fangsurna fansurna alal qaumil kafirin. alal qaumil Amin ya kafirin. robbal alamin. Tadi doanya Allahumma baligna Makkah wal Madinah. Makkah wal Kalau Madinah. Makkah wal Madinah cuman umroh ya. Tapi kalau ditambah Arafah berarti insya Allah melaksanakan ibadah haji. Pak Ustadz, saya udah baca doa ini tapi belum berangkat haji. Ya udah jangan lupa Mbak Opi amalin surat Al-Hajj biar dapat panggilan haji ya. Pak Ustadz, Surat Al-Hajj. Al-Hajj ya kan. Pak Ustadz, saya udah baca surat Al-Hajj, belum berangkat haji aja, udah 10 tahun. Tambahin. Baca surat Al-Baqarah, banyak ayat-ayat Baqarah tentang haji kan. Ya, di antaranya Al-Hajju Asrum Ma'lumat dan sebagainya kan. Pak Ustadz, saya udah amalin surat Al-Hajj, surat Al-Baqarah 5 tahun. Belum berangkat, ya udah pakai ajian pamungkas. Jangan lupa bawa surat tanah. Insya Allah berangkat. Itu namanya Masya haji surtana, haji gusuran tanah. Oke, sebelum kita selesaikan, ada hal yang menarik. Sebetulnya filosofi haji itu sebagai transformasi manusia. Filosofinya bisa dicek di dalam kitab Al-Hajj Wasroruhu karya Abdullah Nasi Olwan. Nah, ada yang disebutkan bahwa haji itu sebagai tadkiyatun nafs, itu penyucian jiwa tadi. Yang tadi sudah disimpulkan oleh Mbak Opis betul tadi ya.
Jadi penyucian jiwa kembali, kenapa putih, kita nanti meninggal dunia juga putih, dibangkitkan di padang mahsyar. Itu penyucian jiwa, menjadi tamu Allah, musawah. Artinya persamaan manusia sama, tidak ada perbedaan yang hitam, yang putih, yang coklat. Yang berbeda adalah yang takwa, ya. Tidak dilihat tahu apa namanya kain ikhramnya dia bagus, harganya mahal, mulus atau tidak. Tapi pertanyaannya, dia apakah takwa atau tidak? Ini yang al-musawah. Yang kemudian ternyata dalam ibadah haji tajrid melepas dunia. Bayangkan, haji itu tidak lepas dari 5 hari, 6 hari mau. Kalau dihitung dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Kalau cuman sampai nafar sani, ya, itu 5 hari pergi haji sebetulnya. Ya kan, tapi kalau nafar sani berarti sampai 6 hari. Ya, itu pergi haji. Tapi karena ngantri dan pulangan itu susah, melalui Ya. penerbangan sudah diatur secara dunia, maka akhirnya ada yang pergi haji sampai lebih dari 40 hari, 30 hari dan sebagainya. Ala kulihal kita berdoa mudah-mudahan diberikan kemudahan, Amin. sampai-sampai para ulama menyatakan haji adalah madrasah bagi seluruh perjalanan hidup manusia. Al-hajju madrasatul umri kullihi. Nah ini dia. Haji itu adalah madrasah bagi seluruh perjalanan umur urusan semuanya. Ya. Jadi bayangkan, semua kita tinggalkan. BPKB ditinggalkan, sertifikat ditinggalkan, ya kan? Anak Ya kalau yang ditinggalkan. berangkat suami istri diajak, anaknya ditinggal, gitu ya. Bahkan dia berdoa kan, Allahumma hawwin alaina safaruna hada watwi anna bu'dah. Masya Allah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Dan engkau ya Allah yang melindungi keluarga saya. Nah ini kan, ini berarti perjalanan yang maha dahsyat sebetulnya ibadah haji. Dan ala kulihal, haji sebetulnya dari sisi filosofi tadi banyak. Masih belum kita ulas sebetulnya tadi ya. Tapi setidak-tidaknya baru kita ulas hanya baru sebagian beberapa persen saja. Ala kulihal, haji adalah madrasah tauhid. Yang tadi menyatakan tadi labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, la syarika lak. Itu adalah tauhid kita. La haula wala quwata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu juga tauhid. Haji adalah simulasi hari akhir, tidak ada pakaian jahit, yang ada cuman beberapa helai dari kain ihram. Bahkan haji itu revolusi jiwa. Yang tadi dia awalnya sombong tidak sombong, yang awalnya dia ibadah haji rajin di Arab, ternyata di Indonesia juga baik, termasuk wa'id amu to'am tadi, kriteria haji yang mabrur itu revolusi jiwa. Dan ada juga penghapusan identitas dunia, raja semuanya juga sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hal yang menarik, rekonstruksi manusia menjadi hamba, bukan perjalanan kita ke Mekah, tapi perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan memperoleh haji yang mabrur. Ternyata Amin. tidak hanya rukun terpenuhi haji, wajib hajinya, tapi juga tibul kalam wa it'amut ta'am. Barangkali ini saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus, ya kan? Ya, sekali Insya lagi Allah. ini, sebelum dicukupkan, ikhram itu lahir tanpa atribut. Ya. Ingat filosofi tawaf, belajar tujuan hidup. Sa'ih itu belajar masa perjuangan. Arafah puncak kesadaran. Al-Hajju Arafah. Muzdalifah mengumpulkan bekal amal, yaitu diantara mencari batu. Jumroh melawan godaan hidup. Tahalul kembali suci. Tawaf wada menandakan adalah kematian kita, perpisahan kita. Boleh jadi itulah haji yang terakhir, boleh jadi ini adalah Ramadan yang terakhir, dan lain sebagainya. Hanya ini saja saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Wallahu alam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa sekali ngaji kita sore hari ini ya. Ternyata kalau bahas filosofi haji sama Kiai ini bukan hanya dalam ilmunya ya, tapi juga seru dan penuh senyum tadi. Luar biasa, ternyata Cak Lontong aja bisa dibikin senyum yang biasanya anak Nah, itu dia. senyum.
Ini luar biasa sahabat karena memang begitulah indahnya ilmu ya. Ini bisa disampaikan dengan ringan tapi maknanya begitu dalam. Kita tadi belajar banyak bahwa haji bukan sekedar perjalanan fisik dan bukan sekedar angka dan juga ritual tentunya tetapi perjalanan membentuk diri, kemudian perjalanan menyempurnakan penghambaan dan perjalanan menuju kemabruran. Luar biasa. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya apresiasi kepada Kiai atas ilmu, nasihat, dan juga suasana hangatnya hari ini, Kiai. Terima kasih Siap, banyak, siap. Kiai. Ini terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Jagat NU yang setia mengikuti dari awal hingga akhir. Insya Allah ngaji rutinan manasik haji akan kembali hadir Jumat depan dengan tema yang tidak kalah menarik. Tentu jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube Jagat NU agar manfaatnya semakin luas. Nah, saya Opi, mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kiai dan juga seluruh Ya, sahabat-sahabat sama-sama. semuanya Sukses yang telah. Mbak Banjagat NU. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan puasanya lancar, Amin, amin. sehat, sehat selalu dan juga diberikan keberkahan dan yang paling penting mudah-mudahan yang belum haji disegerakan pergi ke Mekah Madinah untuk Amin. berhaji. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Kiai. Sami-sami Mbak Opi. Sekali lagi saya Opi Novia, mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Terima kasih. Tuh, oke.